Profil perusahaan Toko Tiffan. Toko Tiffan adalah sebuah perusahaan mikro yang menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari baik secara ecer maupun grosir sejak tahun 2013, tepatnya di Jalan Citarum, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Toko Tiffan juga memiliki visi menjadi perusahaan dagang terpercaya dan termuka, serta memiliki misi salah satunya melakukan perdagangan umum dan khusus yang menangani beraneka ragam produk sejak dari dulu hingga hilir secara komersial dan terukur. Politik dan regulasi. Bentuk badan usaha di perusahaan Tiffan adalah perusahaan mikro. Itu artinya sah di mata hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Sosial dan budaya. Dilihat dari budaya, penduduk Citarum merupakan penduduk pegawai perkantoran. Itu artinya mereka lebih suka membeli daripada menjual. Dengan kehadiran Toko Tiffan ini, penduduk Citarum sangatlah senang dan mengapresiasi toko sembako kecil ini telah mempermudah penduduk Citarum untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dari sisi demografis, Toko Tiffan merujuk pada masyarakat umum Kota Probolinggo, khususnya masyarakat Jalan Citarum. Dari segi ekonomi, penduduk Citarum bisa dibilang tengah-tengah. Dengan begitu, penduduk Citarum akan mencari harga dengan harga standar, bahkan harga yang murah. Harga yang dipasarkan sangatlah cocok dengan UMR Probolinggo sehingga penduduk Citarum merasa tertarik belanja di Toko Tiffan. Jika dilihat dari sumber manusia, Toko Tiffan saat ini mempunyai pegawai sejumlah 9 orang dan mempekerjakan dengan cara shift, yaitu shift siang dan shift malam. Saat ini dari sisi pemasok, Toko Tiffan mengambil produk dari berbagai industri. Persaingan antar perusahaan. Jika dilihat dari segi pesaing, Toko Tiffan mempunyai pesaing yakni Alfamart yang juga menjual aneka macam sembako, letaknya juga tidak jauh dari Toko Tiffan. Alfamart lebih unggul dalam segi teknologi dan fasilitas. Toko Tiffan memiliki ancaman produk substitusi berupa makanan jadi. Tepatnya di samping Toko Tiffan terdapat Warteg Hamdalah yang menjadi ancaman produk substitusi dari sembako. Karena sekarang orang lebih suka serba instan daripada mengolahnya lalu menjadi makanan yang jadi. Toko Tiffan juga memiliki ancaman perusahaan pendatang baru, yakni pesaing baru cenderung masuk ke industri dengan produk yang berkualitas yang lebih tinggi, harga lebih rendah, dan sumber daya pemasaran yang substansial. Si tawar pembeli. Toko Tiffan bisa dibilang pedagang eceran dan grosir. Pelanggan yang melakukan pembelian grosir, maka pelanggan tersebut mempunyai kekuatan daya tawar dengan alasan agar pelanggan tersebut kembali lagi ke Toko Tiffan dan menjadi pelanggan grosir yang menguntungkan. Bisa dibilang daya tawar pembeli rendah karena Toko Tiffan mempunyai harga yang paling rendah sehingga pembeli tidak akan menawarnya lagi. Tawar pemasok. Toko Tiffan mempunyai banyak pemasok dari berbagai macam industri dengan kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar dan posisi persaingan. Terdiri dari homogenitas produk, jumlah pembeli dan penjual, dan kesamaan penguasaan informasi pasar oleh penjual dan pembeli. Pada homogenitas produk, Toko Tiffan termasuk dalam struktur pasar monopolistik, yang mana mempunyai pesaing yang cukup banyak dengan adanya diferensiasi produk. Jumlah penjual dan pembeli. Toko Tiffan adalah toko monopolistik. Hal ini membuat produsen atau penjual memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga. Selanjutnya, kesamaan penguasaan informasi pasar oleh penjual dan pembeli bisa dibilang sama. Selanjutnya bisa dilihat dalam tabel di samping. Dapat disimpulkan pada pemetaan persaingan dapat disimpulkan bahwa penjelasan di atas tergolong pesaing langsung. Pesaing langsung adalah bisnis yang memiliki penawaran produk atau layanan yang sama. Toko Tiffan dan Alfamart adalah pesaing langsung di mana terdapat kesamaan pada jenis produk yang dijual. Selanjutnya yaitu analisis preferensi pembeli Toko Tiffan. Kecocokan spesifikasi produk dengan kebutuhan. Produk yang lengkap pada Toko Tiffan, sembako, kebutuhan sehari-hari, hingga rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Toko Tiffan juga merujuk pada grosiran yang cocok untuk penjual-penjual eceran di Kota Probolinggo. Jika dilihat dari dimensi kemampuan daya beli dan kemauan membayar, pada Toko Tiffan sangatlah besar. Banyak masyarakat yang sudah mengenal Toko Tiffan dan konsumen banyak yang puas dengan produk yang dijual karena harganya yang murah. Selanjutnya yaitu analisis SWOT tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai gambar di samping. Yang pertama yaitu ukuran pasar. Ukuran pasar terdiri dari market size dan market share. Market size sendiri di Jalan Citarum sebanyak 5.000, sedangkan di Jalan Citarum banyak toko-toko sembako yang seperti Tiffan sebanyak
3 toko yang dianggap pesaing oleh Tiffany. Yang pertama yaitu Alfamart sebanyak 1000 market size-nya, toko A sebanyak 200 dan toko B sebanyak 200 juga. Jadi market share yang menjadi peluang untuk Tiffany sebesar 3.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensial penjualan. Di sini kami membuat potensial penjualan menghitung dengan cara 3 kali triwulan terhitung dari Januari sampai September 2020. Dikarenakan toko Tiffany hanya memberi kami data penjualan mulai awal tahun 2020 sampai September 2020. Yang pertama ada neraca penjualan. Di sini neraca penjualan pada toko Tiffany mengalami keseimbangan antara total aktiva dan total pasiva yang berjumlah 625 juta. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Pada triwulan pertama, laporan laba rugi mendapatkan laba operasional sebesar 183 juta 100 ribu rupiah. Triwulan kedua sebesar 130 juta 600 ribu rupiah, dan yang triwulan ketiga mendapatkan laba operasional sebesar 187 juta 100 ribu rupiah. Yang kedua ada perubahan modal pada toko Tiffany. Triwulan pertama terdapat perubahan modal sebesar 508 juta 100 ribu rupiah, dan yang kedua 455 juta 600 ribu rupiah, dan triwulan ketiga 512 juta 100 ribu rupiah. Selanjutnya ada gross margin. Di sini kami juga menghitungnya per triwulan dan kami rata-rata per tahun. Pertama sebesar 40%, triwulan kedua sebesar 30%, dan triwulan ketiga sebesar 40%. Jika dirata-rata per tahun, maka hasilnya akan menjadi 36,7%. Itu berarti yang artinya laba kotor yang diperoleh perusahaan sebesar 36,7% dari total penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan Tiffany tersebut, UMKM Tiffany tersebut. Selanjutnya ada profit margin. Triwulan pertama sebesar 38%, yang kedua 28%, dan yang ketiga 38,2%. Jika dirata-rata per tahun, maka hasilnya 34,7%. Yang artinya rata-rata profit margin yang diperoleh perusahaan per tahun yaitu 34,7%. Selanjutnya ada net profit margin. Triwulan pertama sebesar 39,8%, triwulan kedua 29,8%, dan yang ketiga yaitu 39,8%. Jika dirata-rata per tahun, maka hasilnya 36,5%, yang artinya perusahaan mendapatkan laba bersih yang nilainya 36,5% dari total penjualan. Selanjutnya ada ROI. Triwulan pertama sebesar 31%, triwulan kedua ada 22,2%, triwulan ketiga ada 30. Peramalan dan perumusan tujuan strategis pemasaran. Yang pertama, pergeseran kebutuhan pelanggan. Strategi ini dibuat sesuai dengan kondisi internal dan eksternal toko Tiffany, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Lalu tujuan strategis pemasaran.
Tujuan yang ingin dicapai oleh toko Tiffan sendiri meningkatkan teknologi pada toko Tiffan seperti mesin penghitung atau mesin kasir. Strategi yang akan digunakan yaitu dengan tetap mengandalkan harga murah dapat membuat pelanggan tertarik. Target pelanggan yang akan dituju yaitu target pelanggan yang berada di daerah Citarum, karena toko Tiffan sendiri terletak di Jalan Citarum. Teknik penjualan dan hubungan dengan pelanggan. Tiffan memiliki layout toko yang lurus, tetapi konsumen tidak bisa mengambil barangnya sendiri. Target kompetitor yang akan direbut pangsa pasar yaitu saingan toko Tiffan. Saingan toko Tiffan yaitu Alfamart. Toko Tiffan kalah saing dengan Alfamart karena fasilitasnya. Kemudian perumusan positioning, identitas. Kemudian penetapan harga terdiri dari tahapan. Yang pertama memilih tujuan penetapan, lalu yang kedua mengestimasi biaya, yang ketiga memilih metode penetapan harga, yang keempat menentukan permintaan, yang kelima menganalisis biaya, harga, dan penawaran, yang keenam menentukan harga final. Kemudian selanjutnya harga dalam bauran produk. Pada harga dalam bauran produk, toko Tiffan menggunakan harga fitur optimal, di mana konsumen membayar apa saja yang mereka beli selayaknya transaksi pembelian normal. Yang terakhir merancang strategi penjualan. Yang pertama memperluas target bisnis, yang ketiga meninjau kembali harga produk, yang keempat membuat program promosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.